Temukan 10 prinsip mencari uang yang membuat 1% orang terkaya berbeda. Jadikan mereka sebagai sumber inspirasi untuk meraih kekayaan dan keberhasilanmu sendiri. Sobat Jago, pernah nggak sih merasa kerja keras tapi uang nggak pernah cukup? Ngerasa stuck di situ-situ aja, padahal lihat orang lain yang kayak magnet cuan. Bahkan pas tidur pun mereka tetap dapat uang. Kenapa mereka bisa begitu? Rahasianya terletak pada hukum yang mereka pegang, yang 90% orang nggak tahu. Hari ini, kita bakal bongkar 10 hukum yang akan mengubah cara kamu memandang uang dan hidup. Jadi, siap untuk langkah besar? Gasken, jangan sampai ketinggalan. Hukum pertama, uang sama dengan solusi dari masalah orang lain. Kunci utama mencari uang itu bukan dari seberapa pintar kamu, tapi dari seberapa jeli kamu melihat masalah orang lain. Setiap keluhan, kelangkaan, atau kekurangan yang mereka rasakan, itu adalah peluang emas. Orang bayar untuk solusi, bukan untuk ide kosong. Contohnya, orang malas repot naik motor di jam macet. Mereka bayar ojek online. Orang nggak mau repot masak air, beli air mineral atau aqua. Mereka nggak sadar, kamu bisa mulai dari situ. Jadi solusi yang memudahkan hidup mereka. Setiap masalah yang kamu temui di sekitar bisa jadi sumber inspirasi bisnis. Kalau kamu bisa berikan solusi yang tepat dan cepat, uang bakal datang mengikuti. Ingat, peluang besar selalu tersembunyi di problem yang belum terselesaikan. Hukum kedua, speed over skill. Di era digital ini, kecepatan adalah kunci utama. Jangan menunggu sempurna dulu, karena waktu itu uang. Banyak orang merasa takut mulai karena merasa belum cukup skill, padahal mereka lupa satu hal penting. Yang menang adalah yang paling cepat action. Contohnya, kamu mau jualan online, jangan tunggu logo dan branding yang sempurna. Mulai dulu saja dengan produk sederhana dan promosi seadanya. Kalau mau bikin jasa, tawarkan dulu. Jangan tunggu sampai punya website resmi. Ingat, Facebook dan Google duluan eksis, bukan karena mereka punya segalanya, tapi karena mereka berani langsung jalan. Jadi, jangan ragu untuk mulai apa yang kamu bisa hari ini juga. Jangan tunggu jadi ahli dulu, yang penting jalan dulu. Kecepatan itu membangun momentum, dan momentum itu yang akan membawa kamu ke puncak. Hukum 3. Ubah pengeluaran jadi pemasukan. Seringkali kita lihat pengeluaran sebagai beban besar. Padahal, uang yang kita keluarkan setiap hari bisa jadi sumber penghasilan. Contohnya, bayar listrik, kenapa gak jadi agen PPOB? Bayar pulsa, kenapa gak jadi reseller token? Malas masak air, kenapa gak jualan produk yang kamu butuhkan sendiri secara dropship? Ini semua soal mindset. Apa yang aku bayar tiap bulan bisa aku manfaatkan untuk dapat cuan. Kalau kamu bisa ubah pengeluaran rutin jadi peluang bisnis kecil yang menguntungkan, itu langkah besar untuk mencapai kemandirian finansial. Jangan anggap pengeluaranmu sebagai pengorbanan, tapi sebagai investasi yang bisa balik ke kantongmu. Hukum 4. Uang takut ditunda, cinta yang bergerak. Uang itu seperti makhluk hidup yang takut ditunda-tunda. Semakin lama kamu mikir, nanti aja, uang itu akan lari dari genggamanmu. Kalau hari ini kamu tidak melakukan apa-apa, sama saja kamu membiarkan peluang hilang. Mulailah dari hal kecil. Kirim pesan ke calon klien, posting produk di media sosial, riset pasar, atau belajar sesuatu yang baru. Waktu 5 menit yang kamu habiskan hari ini bisa jadi langkah besar di masa depan. Jangan biarkan rasa takut dan ragu merusak peluangmu. Uang tak menunggu orang yang berpikir terlalu lama, tapi akan datang ke mereka yang berani bergerak walau langkah kecil sekalipun. Hukum 5. Jadi jembatan yang kaya. Pernah dengar pepatah, jadilah orang yang memberi, bukan hanya yang menerima? Orang terkaya di dunia itu bukan produsen, tapi penghubung. Mereka tahu cara menjembatani kebutuhan orang dan peluang bisnis. Contohnya, Gojek menghubungkan driver dan penumpang. Traveloka menghubungkan hotel dan traveler. Mereka bukan punya mobil atau hotel sendiri, tapi mereka kaya karena menjadi perantara. Kamu juga bisa mulai dari hal kecil, buat grup jual beli lokal, jadi calo proyek, atau jadi agen pemasaran.
Kalau kamu bisa mendapatkan komisi dari setiap transaksi, itu sudah seperti gaji pasif yang terus mengalir tanpa harus capek-capek sendiri. Hukum 6. Kemas skill jadi produk. Setiap skill yang kamu punya itu berharga dan bisa kamu jadikan sumber pendapatan pasif. Contohnya, kamu jago masak, bikin e-book resep simple dan jual di marketplace. Jago edit foto, jual preset Lightroom dengan harga terjangkau. Bisa bahasa Inggris? Bikin kursus online dan jual melalui platform edukasi. Semua skill itu bisa dikemas menjadi digital product yang bisa jual sendiri saat kamu tidur. Jangan anggap remeh skill yang kamu miliki. Kalau kamu tahu cara memasarkan dan mengemasnya, itu bisa jadi sumber penghasilan yang terus mengalir. Hukum 7. Skala kecil kali banyak orang sama dengan kaya. Jual produk dengan harga murah ke banyak orang lebih menguntungkan daripada jual mahal ke segelintir orang. Contohnya, jual voucher game seharga Rp5.000 ke 1.000 orang, kamu bisa dapat 5 juta. Jual stiker WhatsApp, snack murah, atau merchandise sederhana lainnya. Gunakan media sosial, grup Facebook, TikTok, marketplace lokal untuk menjangkau ratusan bahkan ribuan orang sekaligus. Semakin banyak orang yang membeli, semakin besar potensi keuntunganmu. Ingat, kekayaan itu soal volume dan konsistensi. Hukum 7. Gagalmu sama dengan konten berharga. Cerita kegagalanmu itu jauh lebih berharga daripada cerita sukses yang sempurna. Kenapa? Karena orang percaya dan terhubung dengan kejujuran. Contohnya, cerita "Aku pernah bangkrut jualan kopi." Itu bisa menginspirasi orang lain yang sedang berjuang. Tulis thread Twitter, buat vlog perjalanan bisnismu, bagikan pengalaman jatuh bangkit. Trust adalah modal utama dalam bisnis. Kalau orang percaya sama kamu, mereka akan rela bayar lebih dan jadi loyal pelanggan. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan itu, kamu belajar dan akhirnya jadi lebih kuat. Hukum 9. Uang follow value, not time. Jangan cuma kerja keras dan tukar waktu dengan uang. Sebaliknya, ciptakan sistem yang bekerja otomatis. Contohnya, affiliate marketing, bisnis dropship, atau kursus online yang bisa diotomatisasi. Dengan begitu, kamu bisa dapat penghasilan meskipun lagi liburan, tidur, atau bahkan nggak aktif. Pertanyaannya, bagaimana caranya aku bisa punya penghasilan pasif yang terus mengalir? Jawabannya, bangun sistem yang berkelanjutan dan fokus pada nilai yang kamu tawarkan. Hukum 10. Kekayaan sejati sama dengan kebebasan. Kekayaan itu bukan soal punya mobil mewah, rumah besar, atau Lambo. Kekayaan sejati adalah kebebasan. Kebebasan waktu, kebebasan melakukan apa yang kamu cintai, dan kebebasan memilih hidup sesuai keinginanmu. Orang kaya yang bahagia itu bukan yang punya segalanya, tapi yang punya kontrol atas waktu dan hidupnya. Bangun bisnis yang selaras dengan passion dan nilai hidupmu, bukan sekedar ngejar angka di rekening. Karena kekayaan sejati adalah tentang hidup yang penuh makna dan bebas dari rasa takut kekurangan. Sobat Jago, 10 hukum ini nggak akan berguna kalau cuma dibaca dan disimpan. Yang bikin perbedaan adalah actionmu. Mulai hari ini, pilih satu hukum yang paling cocok dan langsung eksekusi. Komen di bawah, aku mulai dari sebutkan ide. Like jika kamu siap berubah, share ke teman yang masih stuck, dan subscribe agar nggak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Ingat, keberhasilan bukan soal keberuntungan, tapi soal keberanian dan konsistensi. Jadi, sekarang waktunya kamu bangkit, buat langkah besar, dan raih hidup yang kamu impikan.